Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semakin sehat ya. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep kue nastar gulung Singapura. Untuk teman-teman yang baru belajar untuk bikin kue kering khususnya, resep nastar gulung Singapura ini sangat mudah sekali untuk kalian recook dan kalian buat di rumah. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja nih bahan-bahan yang akan kita perlukan? Simak terus videonya ya teman-teman, jangan di skip agar kalian tidak salah dalam memasaknya nanti atau mengolahnya nanti. Terima kasih. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu wadah yang lebih besar ya teman-teman tentunya. Dan setelah itu masukkan juga margarinnya. Di sini saya pakai merek Mother Choice. Ini Mother Choice ini rasanya enak ya teman-teman, murah dan juga enak. Setelah itu jika sudah kita masukkan, akan kita tambahkan bahan yang lainnya seperti gula halus ya teman-teman. Di sini gula halusnya saya menambahkan sekitar 6 sendok makan ya teman-teman. Jika sudah kita masukkan gula halusnya, kita lanjut kembali ke langkah selanjutnya ya. Masukkan vanili cair. Untuk merek bebas ya teman-teman, boleh pakai merek apa saja. Selanjutnya kita mixer terlebih dahulu bahan-bahan yang di dalam wadahnya ini. Pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata ya teman-teman. Jangan terlalu lama ya teman-teman untuk memixernya atau mengaduknya. Cukup sampai tercampur saja. Jika sudah tercampur, kita matikan mixernya dan kita akan lanjut kembali ke bahan yang selanjutnya. Di sini saya menambahkan kuning telur ya teman-teman. Kuning telurnya itu saya pakai 6 buah kuning telur. Kocok kembali, pastikan tercampur dengan rata ya, jangan terlalu lama ya teman-teman. Jika sudah, lanjut kembali ke bahan yang lainnya yang kita perlukan. Di sini saya akan menambahkan susu bubuk ya teman-teman. Untuk merek boleh pakai merek apa saja ya. Dan di sini susu bubuknya itu saya menambahkan sekitar 6 sampai 7 sendok makan ya. Jika sudah, masukkan tepung maizena. Untuk tepung maizenanya jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak ada yang menggerindil. Di sini saya menambahkan tepung maizenanya itu sekitar 5 sampai 6 sendok makan ya teman-teman. Kita mixer kembali, kita campur kembali sampai dengan rata. Jangan terlalu lama ya teman-teman memixernya itu. Jika sudah tercampur dengan rata, kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya ya. Masukkan tepung terigu protein sedang. Di sini saya akan memasukkan tepung terigunya secara bertahap ya teman-teman. Aduk menggunakan spatula. Aduk sampai dengan rata dan semuanya tercampur dengan sempurna. Di sini tepung terigunya masih ada sisa sedikit ya teman-teman. Dan di resep ini saya memakai tepung terigunya itu sebanyak 1 kg tepung terigu protein sedang. Untuk merek boleh disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya. Boleh pakai apa saja, yang penting tepung terigu yang protein sedang. Aduk kembali, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Jika sudah rata, kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Oh iya,
Jika teman-teman merasa susah mengaduk adonannya ini menggunakan spatula, boleh teman-teman menggunakan tangan ya. Pastikan tangan teman-teman sudah bersih ya dan sudah dicuci. Begini teman-teman, ini sudah tercampur dengan rata semuanya bahan-bahannya. Seperti ini ya, dan kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Siapkan loyang seperti biasa. Loyangnya ini sebelum kita pakai sudah saya taburkan atau saya taburi dengan tepung terigu ya teman-teman. Untuk cetakan nastar gulung Singapurnya saya masih pakai cetakan yang sama. Dan caranya pun sama ya teman-teman. Kita masukkan adonannya ke dalam cetakan, lalu setelah itu kita dorong menggunakan atau dengan bantuan jari kita ya. Setelah itu kita letakkan selai nanasnya di atas adonan, lalu kita gulung. Jika ukurannya sudah pas atau sesuai dengan selera, boleh kita gulung seperti ini ya teman-teman. Yang seperti yang saya lakukan seperti ini. Ini yang pertama ya teman-teman. Dan lakukan sampai dengan selesai. Sampai dengan semua adonannya habis digulung ya teman-teman. Atau sudah dibentuk kue nastarnya. Ini contoh yang kedua ya teman-teman, semoga kalian bisa karena ini sangat gampang dan mudah sekali ya. Seperti ini teman-teman semua. Dan ini dia nastar gulungnya. Ini sudah semua digulung ya teman-teman. Semua adonannya sudah habis dan sekarang kita akan bersiap memasukkan kue nastar gulungnya ini ke dalam oven, dan ovennya itu sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan api atas bawah 130 derajat dan saya oven atau saya masak kue nastarnya ini selama 40 menit ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menyesuaikan oven teman-teman masing-masing yang ada di rumah ya. Kita masak hingga matang. Tidak perlu dibuka-buka ya teman-teman ovennya. Dan sekarang kue nastarnya sudah matang seperti ini. Tunggu sampai dingin baru boleh kita sajikan ya teman-teman, atau langsung kita masukkan ke dalam toples tapi setelah dingin ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, lembut banget dan cocok untuk isian toples saat kita lebaran ataupun hari raya yang lainnya ya teman-teman. Silakan dicoba ya teman-teman. Semoga kalian suka. Sampai ketemu lagi di resep saya berikutnya.